Di sini saya menggunakan sumber buku kalkulasi farmaseutik yang sudah ber-ISBN. Tekanan osmosis suatu larutan dan dengan demikian tonisitasnya dipengaruhi oleh sejumlah partikel dalam larutan zat yang terdisosiasi, mengalami efek tonik lebih besar daripada zat yang tidak terdisosiasi. Oleh karena itu, semakin besar disosiasi, semakin besar pula tekanan osmosis dan efek toniknya. Faktor disosiasi adalah ukuran sejumlah partikel yang dihasilkan dengan efektif jika suatu zat ditempatkan dalam larutan berair. Faktor disosiasi dilambangkan dengan huruf I. Non-elektrolit dan zat yang hanya sedikit terdisosiasi memiliki faktor I 1,0. Natrium klorida dalam larutan lemah terdisosiasi sekitar 80%, sehingga setiap 100 molekul menghasilkan 180 partikel atau sebanyak 1,8 kali yang dihasilkan oleh 100 molekul suatu non-elektrolit. Oleh karena itu, natrium klorida memiliki faktor I 1,8 seperti ditunjukkan pada contoh soal seperti di bawah ini. Jika disosiasi suatu zat larut diketahui, maka faktor I yang berkaitan dapat dihitung. Faktor I untuk banyak zat mendisosiasi beragam, tergantung pada konsentrasi dalam larutan. Faktor disosiasi dapat ditentukan secara eksperimental atau dengan pendekatan yang dibuat berdasarkan perbandingan dengan faktor I yang diketahui untuk senyawa yang mirip dalam larutan lemah. Contoh soalnya itu seperti seng sulfat adalah suatu elektrolit 2 ion yang berdisosiasi 40% dalam larutan lemah. Hitung faktor disosiasinya. Pada dosis disosiasi 40%, 100 partikel seng sulfat ZnSO4 menghasilkan 40 ion seng. 40 ion seng sulfat, 60 partikel yang tak terdisosiasi dan 140 partikel total. Karena 140 partikel mewakili 1,4 kali jumlah partikel yang ada sebelum disosiasi, maka faktor disosiasinya adalah 1,4.